Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf atas keterlambatan mulainya karena di sini baru aja hujan ketika jam 3:30 tadi di sini dan ngaruh banget ke sinyal saya. Tiba-tiba kelempar dari Zoom, tiba-tiba kelempar dari WA, jadi tadi harusnya udah bisa setting-setting, malah jadi ulang lagi dari awal. Mohon maaf atas semua kekurangan kami yang memang mungkin masih banyak yang harus dibenahi ya. Baik, alhamdulillah sore ini setelah asar ini cuacanya walaupun masih mendung-mendung gini, tapi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal. Oke, baik. Sebentar sambil kita mengecek apakah narasumber kita sudah hadir. Oh, sudah. Aku agak deg-degan nih. WA, Zoom. Puyeng.com, tapi enggak sih, enggak puyeng. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim telah hadir di tengah-tengah kita Mbak Ika atau biasa dikenal dengan Hasna yang sudah malang melintang, telentang, tengkurap di dunia kesehatan, di dunia mungkin teman-teman yang sudah lama ber-friend dengan beliau, mengenal beliau itu udah lama sekali ya, bahkan sudah menjadi praktisi, bahkan menjadi pedagang, enggak, jadi udah bukan level level ilmu aja, tapi sudah praktek dan kemudian membagikan ilmunya secara cumi-cumi alias cuma-cuma. Masya Allah, ini satu hal yang sangat langka sekali di Indonesia, di mana nggak banyak orang yang mau bergelut di dunia mulai preventif dari awal, kita pencegahan gitu, karena orang-orang banyak yang sementara masih banyak yang sibuk dengan pertanyaan obatnya apa gitu, tapi kembali kita malah Mbak Ika ini mengajak kita menarik ke akarnya lagi yang lebih fondasi, yang lebih fundamental, yaitu apa sih konsep sehat dan sakit, dan terutama dengan hubungannya erat sekali dengan makanan. Betul ya Mbak Ika ya? Insya Allah. Nanti kalau aku salah nih, suara saya dengar nggak? Ya, terdengar. Saya jelas? Ya. Kalau Mbak Ika mau ganti nama juga boleh deh. Nanti aku panggilnya Pak Arkanudin jadinya. Baik, di sini sudah ada, mungkin teman-teman bisa lihat slide-nya. Ya, ini judul utama kita. Alhamdulillah, saya senang banget baca filenya dan lihat banyak dekorasinya cakep-cakep gitu, seger gitu jadinya kesannya ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Ika yang sudah menyempatkan hadir sore ini. Mudah-mudahan nggak kapok. Nanti kalau siapa tahu kalau ada jilid 2 nggak kapok kan ya. Mbak Ika bahas apa lagi yang kedua? Insya Allah banyak lah Mbak, harus dibahas. Dan mudah-mudahan menjadi suatu amalan buat Mbak Ika juga, dan termasuk juga menjadi perspektif baru atau mungkin mau melengkapi ilmu-ilmu yang sudah dibagikan Mbak Ika, baik di di akun pribadi Mbak Ika sendiri maupun di grup Mbak Ika ya. Kalau saya biar cuma diem-diem saya ngikutin loh. Senang banget baca, walaupun mungkin nggak tuntas nih, kalau ibarat murid saya mah ini kadang bolos, kadang masuk, artinya nggak semua artikel dibaca, tapi insya Allah paham arti maknanya, akar dari apa yang Mbak Ika sampaikan. Mudah-mudahan sore ini kembali terutama buat teman-teman yang baru hadir, yang mungkin baru mendengar apa sih itu natural hygiene. Terus nanti kita lagi bahas lagi tentang asidosis. Terus kemudian kita bahas lagi tentang makanan mana yang memiliki keasaman tinggi, rendah, sedang, dan lain sebagainya. Insya Allah tidak ada yang rugi ya dalam langkah seorang muslim, karena semua kalau dalam perspektif ilmu bisa juga dalam perspektif amal. Itu. Dan mudah-mudahan juga sore ini setelah mendapatkan ilmunya bisa diamalkan ya, supaya tuntas, supaya sempurna apa yang sudah kita ilmu. Baik, kepada Mbak Ika silakan untuk mempresentasikan, ada 17 slide. Silakan. Padanya silakan.
Sudah terlihat ya Mbak? Udah belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat PAS dimanapun berada. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan sebenarnya Mbak Vita tadi dengar suara saya jelas nggak? Jelas? Oke. Sekali. Sebenarnya yang disampaikan Mbak Vita tadi terlalu berlebihan ya. Masya Allah, jadi merasa apa ya? Justru merasa aduh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi sebenarnya saya pun tadi bilang ya bukan ahlinya untuk ngomongin ini sebenarnya. Dan saya juga bukan orang penting gitu. Pada dasarnya saya cuma seorang ibu yang masih harus banyak sekali belajar. Ya setidaknya untuk keluarga saya sendiri di tengah kondisi yang kita semua tahu ya seperti sekarang ini. Tapi kemarin saya diminta oleh Mbak Sally untuk sedikit sharing. Tadinya pun juga saya sempat menolak karena apa yang nanti saya sampaikan itu mungkin berbeda dari pandangan masyarakat umum dan saya harus lebih hati-hati untuk memilih pokok bahasanya nanti. Jadi ini nanti yang akan saya sampaikan hanya secara globalnya aja ya, nggak secara rinci banget, tapi ya insya Allah semoga teman-teman nanti yang menyimak berkenan. Jadi dari kita mengenal natural hygiene dulu ya. Jadi natural hygiene ini bukan ilmu yang populer di zaman sekarang, bahkan mungkin cenderung anti mainstream. Tapi sebenarnya natural hygiene ini sudah ada sejak tahun 1800-an. Pelopornya yaitu Dr. Isaac Jennings itu tahun 1820-an. Pertama kita kenalan dulu dengan natural hygiene itu atau kebersihan alami itu. Jadi pengertian simpelnya adalah suatu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip hukum alam atau bisa kita bilang sunatullah ya, biasa kita bilang seperti itu. Dan penggunaan sarana kehidupan yang normal untuk pelestarian dan pemulihan kesehatan. Jadi dalam pandangan natural hygiene ini yang disebut penyakit itu sebenarnya adalah proses penyembuhan, ada proses eliminatif atau tubuh yang sedang berupaya untuk menghilangkan dan membebaskan dirinya dari racun yang sudah terakumulasi di dalam. Gitu. Jadi seharusnya sih kita bersyukur ya dengan adanya gejala itu Allah mengangkat beban racun kita yang selama ini ada, dan ya kalau kita sabar pun insya Allah kita juga dibersihkan ya dari dosa-dosa insya Allah. Jadi gejala atau krisis yang tubuh ciptakan ini semata-mata sebagai respon gitu, sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh itu sendiri untuk membebaskan diri dari bahan beracun. Nah, sekaligus selain membebaskan dari bahan beracun juga sekaligus untuk memperbaiki atau regenerasi, memperbaiki dari kerusakan yang sudah ditimbulkan oleh bahan-bahan beracun tadi. Kemudian sistem hygiene ini mengajarkan kita bahwa penyakit itu intinya adalah penyembuhan kok. Jadi penyembuhan, perjuangan dari kekuatan vital kita untuk memurnikan sistem kita dan memulihkan tubuh kita kepada keadaan normal. Jadi sekali lagi apa yang disebut penyakit itu hanyalah upaya untuk membersihkan, mengeliminasi atau menghilangkan
bahan pengganggu yang kita sebut bahan beracun tadi dari dalam tubuh. Seperti itu. Nah, gejala eliminasi yang umum kita jumpai di sekitar kita seperti demam, radang tenggorokan, batuk, pilek gitu, keluar lendir, terus kemudian ada ruam pada kulit, terus ada jerawat, mungkin bisul atau muntah, diare dan lain-lain. Itu semua adalah respon tubuh terhadap kebutuhan tubuh itu sendiri untuk membebaskan diri dari bahan beracun dan untuk memperbaiki kerusakan. Sehingga dengan ini dalam ilmu natural hygiene hanya dikenal satu penyakit, yaitu akumulasi limbah itu sendiri. Jadi penyakit itu bukan gejalanya. Penyakit itu adalah akumulasi limbah atau racun yang ada di dalam tubuh, yang juga kita suka sebut kondisi asam atau asidosis. Tuh. Jadi sekali lagi ya, semua gejala apapun label medisnya, apapun diagnosanya, itu semua dalam natural hygiene hanyalah tingkat keasaman atau limbah atau racun yang tinggi di dalam tubuh yang kemudian menyebabkan tubuh kita harus melakukan suatu tindakan sebagaimana mestinya untuk menjaga keseimbangan. Nah, sebenarnya jadi tidak ada tidak ada gejala yang unik untuk tidak ada gejala yang unik yang perlu penyebab unik karena mereka semua sama penyebabnya, yaitu asam atau racun atau asidosis. Jadi karena penyebabnya cuma satu itu, jadi ketika kita mulai membersihkan tubuh, maka itu akan membersihkan seluruh tubuh. Jadi tidak bisa kita cuma pengen nyembuhin satu penyakit saja, karena ketika tubuh mulai menyembuhkan, maka ia akan menyembuhkan semuanya. Seperti itu. Kemudian next kali ya. Next slide ya, Mbak. Kemudian yang selanjutnya, Mbak Vita, next slide, Mbak Vita. Oh iya, ini ya. Nah, dalam perspektif natural hygiene itu cara menghilangkan beban tubuh itu yang paling dasar sih, paling dasar tuh ada dua, tapi memang banyak ya, tapi yang paling dasar nih ada dua. Yang pertama adalah puasa, yang kedua kembali ke pola makan alami seminimal mungkin atau sampai semuanya sembuh. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan akar penyebab masalah dan juga untuk memperbaiki kelemahan kelemahan yang ditimbulkan oleh adanya racun tersebut. Bahkan dengan memperbaiki akar masalahnya, kita juga bisa memperbaiki kelemahan genetik kita sebelum nantinya kita menurunkan kepada anak-anak kita. Nah, memang faktornya itu nggak cuma dua ya, sebenarnya banyak. Seperti kita untuk dapat sinar matahari, udara segar, terus tidur yang cukup, kemudian bisa mengelola emosi dengan baik, bergerak dan sebagainya. Tapi ada saat di mana kondisi seseorang itu hanya bisa melakukan salah satu atau dua hal tersebut tadi. Contohnya ketika ada salah satu member di komunitas saya itu ingin didampingi ya, dia menderita autoimun itu udah belasan tahun. Nah, ketika saya waktu itu komunikasi dengan beliau, kondisi beliau ini udah sulit berjalan. Jadi cuma bisa berbaring aja tempat tidur dan nggak ada pendamping di rumah karena suaminya juga kerja. Jadi kondisi seperti itu ya mau nggak mau ya hanya ada pilihan itu tadi. Selama 3 bulan beliau itu asupannya hanya buah-buahan, itu pun dalam bentuk jus karena waktu itu kalau nggak salah untuk mengunyah aja itu sulit.
Jadi selama bulan pertama atau kedua itu dominan jus buah-buahan dan sayuran. Nah, mulai bulan ketiga itu baru mulai kenal makanan padat lagi. Tapi setelah 3 bulan itu alhamdulillah sudah bisa dibilang gejalanya itu apa ya, sebagian besar hilang atau bisa dibilang sembuh lah, karena beliau sudah bisa jalan terus aktivitas normal seperti manusia biasa, bisa keluar rumah, terus anak-anak dan sebagainya. Seperti itu tuh 3 bulan pertama, dan bonusnya beliau saat itu bonusnya berat badan turun 20 kilo. Jadi sebenarnya sesederhana itu ya, tapi kebanyakan kita kan boro-boro mau mikirin puasa atau makan buah gitu. Mungkin banyak yang merasa nggak puas gitu, karena biasanya kita itu terlalu disibukkan mengisi perut dengan makanan kompleks gitu, makanan yang sulit dicerna, sehingga sebenarnya itu cuma memuaskan nafsu aja sih. Nah, kalau diibaratkan mobil itu seperti yang dipakai selama mungkin bertahun-tahun gitu tanpa ganti oli, mobil pun bisa mengalami keausan. Nah, begitu juga dengan tubuh yang tidak pernah berhenti mencerna makanan sepanjang waktu. Mereka akhirnya tubuh itu menempatkan kondisi keausannya. Nah, mesin mobil tadi bisa kita ibaratkan sebagai organ pencernaan dan pembuangan atau eliminasi, sedangkan puasa ini adalah olinya. Jadi penting sekali ya kita untuk menyelipkan puasa dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, tunggu sebentar. Jadi sebenarnya banyak sih yang ingin saya bahas mengenai puasa, tapi sepertinya waktunya nanti akan terbatas. Tapi intinya orang yang mau menunda makan atau menahan lapar atau puasa atau hanya makan makanan yang sederhana yang mudah dicerna, mulai dari buah-buahan dan sayuran, nah ini insya Allah akan membantu dalam proses penyembuhan. Karena saat kita berpuasa atau hanya makan makanan yang ringan, pencernaan menjadi tidak terbebani, sehingga tubuh akhirnya bisa memfokuskan atau mengalokasikan sebagian besar energinya untuk penyembuhan. Karena kita itu mencerna makanan itu kadang sampai menghabiskan 80% dari energi kita. Seperti itu. Nah, kembali kepada asidosis, yaitu limbah asam yang menumpuk di dalam tubuh. Tadi kan saya singgung tentang asam, tapi belum menjelaskan ya asam itu apa. Jadi asam itu adalah apapun yang asing bagi tubuh. Ya. Asam atau racun itu apapun yang asing bagi tubuh kita dan tidak bisa dimanfaatkan, seperti residu asam dari makanan atau sampah metabolisme, bahan kimia asing, kemudian ada logam berat atau mineral asing atau anorganik, terus puing-puing seluler, kemudian polusi udara, air yang tercemar, dan mungkin juga produk-produk perawatan tubuh kita sehari-hari, seperti itu. Jadi sebenarnya 99 orang ini akan memiliki kemungkinan untuk memasukkan asam atau racun itu ke dalam tubuh, baik disadari ataupun tidak. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang makanan, karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, di mana makan adalah aktivitas kita setiap hari, ya, sehari-hari. Nah, pada makanan ini keasaman ini bukan dilihat dari berapa pH awal ya, melainkan ini adalah reaksi metabolisme akhir yang terjadi setelah proses pencernaan, dan semua buah makan
yang akhirnya jadi semua buah matang ini atau sayuran juga, sayuran segar itu akhirnya menjadi basa atau alkali setelah proses pencernaan. Contoh stroberi ya. Stroberi itu kalau kita lihat di awal pH-nya itu asam, tetapi stroberi ini tidak meninggalkan residu asam di akhir metabolisme. Maka stroberi termasuk makanan alkali atau basa atau pengikat asam. Nah, kemudian residu itu apa? Nah, residu itu limbah yang tersisa setelah makanan itu di metabolisme atau dibakar. Jadi setelah kita seperti kalau kita ini bakar kertas. Nah, bahan yang tersisa itulah yang akan menentukan apakah itu makanan sifatnya asam atau basa, dan biasanya sih semakin rumit atau semakin lama makanan itu dicerna, maka sifat asamnya ini akan semakin tinggi. Dan pastinya asam adalah sesuatu yang merusak tubuh kita nantinya, yang tubuh harus mengeluarkannya dari sistem. Melalui apa ya? Melalui berbagai upaya eliminasi tadi. Dan ini akan selalu diupayakan oleh tubuh kita setiap hari dan bahkan sepanjang hari. Jadi tubuh kita ini sebenarnya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, yang dibekali dengan sistem penyembuhan diri yang sangat cerdas dan bahkan tak terhingga, yang melebihi apa yang manusia pikirkan dan mungkin para ahli temukan saat ini ya. Jadi sudah selayaknya kita itu mulai melihat penyakit itu bukan dari serangan dari entitas jahat di luar sana, tetapi itu bagian dari upaya vital tubuh kita. Tubuh yang sehat tentunya akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, tugas kita hanyalah mendukung tubuh kita untuk menyediakan kondisi yang tepat sehingga tubuh bisa melakukan semua fungsinya dengan baik, termasuk dalam hal menangani asam tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita mendukung upaya penyembuhan tubuh dengan berpuasa dan makan makanan alami ya, didominasi dengan buah-buahan dan sayuran segar. Karena alasannya seperti tadi bahwa buah dan sayur itu tidak meninggalkan residu asam dan tidak membebani pencernaan, sehingga dengan begitu juga nutrisinya itu menjadi yang paling mudah diserap oleh tubuh kita untuk menutrisi sel dan kemudian membangun energi. Dan akan sangat baik lagi jika selain dari sisi makanan juga kita mendapatkan sinar matahari yang cukup, tidur yang cukup, mengelola stres, emosi, bergerak dan sebagainya. Next. Jadi beberapa tindakan kecerdasan tubuh ya. Jadi tidak hanya manusia saja sebenarnya yang dibekali dengan sistem penyembuhan dan pertahanan atau pengamanan, tapi semua organisme hidup itu sebenarnya berlimpah dengan faktor pertahanan dan pengamanan. Jadi setiap ada gangguan terhadap fungsi normalnya, maka akan terjadi reaksi terhadap penyebab yang mengganggu tersebut. Banyak sekali hal menakjubkan dari tubuh kita ini, Masya Allah. Terutama ketika tubuh kita kelebihan beban, ia akan melakukan tindakan untuk menghilangkan kelebihan itu. Misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, mual, muntah, atau demam untuk mempercepat tindakan pembersihan, lalu membuka usus dengan diare, ginjal juga akan bekerja lebih keras dengan lebih sering buang air kecil untuk membersihkan tubuh dari bahan beracun. Semua organ ekskresi bekerja untuk mengeluarkan racun. Kulit kita juga akan membuka pori-pori dan racun akan keluar dalam bentuk keringat. Kemudian paru-paru juga akan mengeluarkan lebih banyak racun. Bahkan mata juga akan menjadi merah, berair, kemudian
ada batuk, hidung pilek gitu, juga sakit kepala mungkin seperti itu. Lalu ada beberapa hal lain lagi yang menjadi bukti bahwa tubuh kita akan selalu berupaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menjaga keseimbangan fungsi normalnya. Yang jelas bahwa tubuh kita akan menggunakan berbagai teknik ya untuk mencegah zat asam atau racun itu merusak. Ketika kita membahas tentang sistem limfatik misalnya, tubuh ini akan memproduksi lendir yang berbasis kolesterol atau lipid untuk membungkus asam, kemudian membawanya ke kelenjar getah bening atau sistem limfatik. Jadi sistem limfatik ini berada dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, diibaratkan seperti selokan atau septic tank gitu, saluran septic tank tubuh yang isinya adalah kotoran kita sendiri yang kemudian kotoran ini menunggu untuk dieliminasi melalui organ-organ eliminasi. Jadi organ eliminasi tahu ya, seperti ginjal, usus, paru-paru gitu, organ eliminasi. Tapi ketika organ eliminasi yang utama ini sudah kewalahan dengan antrian asam yang harus dihilangkan, maka lendir dalam sistem ini lama-lama akan mengalami kemacetan. Kalau udah macet, lama-lama lendirnya bisa mengental lalu menyumbat, sehingga organ eliminasi ini lama-lama tidak mampu lagi melakukan fungsi eliminasinya dengan optimal. Nah, kalau sudah seperti itu, tubuh kemudian akan menggunakan berbagai cara lainnya, termasuk seperti menggunakan kulit untuk mengeliminasi racun tersebut. Bisa kita lihat seperti jerawat, mungkin alergi, eksim, terus korengan, bisul, dan sebagainya, itu termasuk eliminasi melalui organ kulit. Nah, kemudian juga ketika sistem limfatik ini macet, ini juga akan mengundang berkembangnya bakteri di situ. Nah, tugas bakteri ini sebenarnya adalah untuk membantu menguraikan limbah itu, sehingga kalau udah terurai kan dia jadi mudah untuk dibuang seperti itu. Nah, dalam kemacetan limfatik ini kalau dibiarkan terlalu lama, terkadang juga tubuh harus menciptakan nodul. Nah, nodul ini seperti bisa kita lihat seperti tumor, kista, polip, dan sebagainya sebagai benteng pertahanan akhir untuk membungkus racun limfatik tadi agar tidak meracuni sel-sel gitu. Nah, ketika nodul ini diangkat melalui operasi misalnya, sebenarnya ini tidak mengatasi penyebab yang mendasarinya ya, bahkan racun itu dari sistem limfatik justru bisa menyebar dan meracuni banyak sel karena tidak ada lagi yang membungkus atau tidak ada lagi cangkangnya. Sedangkan kondisi sistem limfatik kan masih tinggi sekali dengan racun, jadi jadi tidak ada pengamannya lagi gitu loh. Nah, ketika sudah diangkat tapi tubuh masih punya energi, biasanya tubuh itu akan menciptakan nodul lagi, bisa di tempat yang sama atau juga di tempat lain sebagai kantong pembungkus racun dari sistem limfatik yang sudah kewalahan tersebut. Tapi kalau ternyata tubuh tidak mampu lagi membentuk nodul, maka kondisi ini akan berkembang menjadi kanker. Yang artinya banyak sel yang sudah diracuni dan dirusak oleh asam atau racun karena sudah tidak ada lagi yang membungkusnya tadi. Seperti itu. Makanya kadang kita melihat ada orang yang sudah diangkat tumornya lalu atau melalui terapi pengobatan tertentu, tapi kok tumornya ini tumbuh lagi, bahkan kok jadi kanker yang ganas gitu, karena penyebab yang mendasarinya itu tetap ada. Tubuh itu masih masih dalam kondisi keasaman yang sama sehingga memungkinkan untuk membuat
level pertahanan akhirnya itu tadi. Jadi mengangkat atau mengobati tumor ini tidak lantas menghilangkan penyebabnya, yaitu tubuh yang tinggi dengan racun, karena penyebab yang mendasari tubuh untuk menciptakan tumor itu tetap ada sampai kita memberikan kesempatan pada tubuh untuk membersihkan diri. Begitu. Tubuh kita juga akan mengambil cadangan mineral alkali dari tulang dan jaringan ikat untuk mengimbangi dan menetralkan asam dalam darah. Nah, jadi pH darah kita ini akan selalu alkali ya, meskipun itu harus memboroskan simpenan mineral kita. Karena ketika darah kita sedikit saja geser ke asam, ya mungkin ini akan membunuh kita. Bahaya. Itulah kecerdasan tubuh kita ya, yang sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Intinya bahwa penting ya bagi kita untuk mendukung tubuh dengan pola makan yang basah atau alkali, dan juga mereka ini kan buah-buahan, sayuran ini juga mengandung mineral organik, karena hanya mineral organik yang bisa diserap dan diasimilasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sebenarnya penyakit itu adalah proses perbaikan, renovasi, atau penyembuhan, dan bahwa penyembuhan dalam arti yang tepat adalah cara tubuh untuk mengoreksi penyebab yang mendasarinya. Jadi semua fenomena penyakit ini menunjukkan adanya tindakan vital tubuh kita yang seharusnya kita dukung dan kita rangkul sehingga tubuh kita bisa menyelesaikannya sendiri. Karena dengan menekan atau menghentikan upaya-upaya yang tubuh lakukan tersebut, hanya akan membuat beban racun itu tetap berada di dalam dan kemudian menunggu untuk gejala lain atau model penyakit lain datang. Bahkan level akhir penyakit yaitu kanker bisa saja itu diawali dari batuk pilek atau demam dari masa anak-anak yang selalu ditekan, akhirnya membuat racun itu tidak bisa dikeluarkan dengan optimal dan akan semakin terakumulasi di dalam. Selain itu, banyaknya racun dan asam, racun atau asam atau lendir yang tidak bisa keluar pada saat yang tepat ini bisa merusak jalur energi tubuh juga untuk penyembuhan dan perbaikan secara efektif. Jadi ketika kita makan makanan alami kita dan menghindari sebanyak mungkin zat asam yang menempel pada kulit kita, yang terhirup, kemudian tentu saja yang dimakan dan sebagainya, maka tubuh tidak akan lagi disibukkan untuk menangani racun yang baru masuk tersebut. Jadi tubuh akan mulai menangani lebih banyak racun dan asam yang sudah tersimpan lama di dalam sistem. Apalagi buah-buahan dan sayuran segar. Mbak Ika, boleh di-unmute dulu, Mbak Ika. Ya, tadi terpencet. Nggak kedengeran suaranya. Sampai mana ya, Mbak? Sampai mana tadi? Tadi sampai mana, Mbak Vita?
Udah dengar? Saya nggak dengar suara Mbak Vita loh. Iya, tadi sampai apa ya? Aku juga tadi lagi urusin anak-anak bentar nih. Yang ini yang bagian terakhir di kotak ini ya, penyakit, perbaikan, renovasi, penyembuhan. Mana tuh? Yang mengambil cadangan mineral itu kan udah dari tadi. Ya, oh ya, cadangan mineral ya. Berarti lama ya? Enggak terlalu lama kok, baru sekitar 2 menit. Iya. Jadi tubuh akan mengambil cadangan mineral alkali dari tulang dan jaringan ikat untuk mengimbangi dan menetralkan asam dalam darah. Jadi pH darah kita itu akan selalu alkali meskipun itu harus memboroskan simpanan mineral kita. Nah, oleh karena itu juga penting bagi kita mendukung tubuh dengan pola makan yang mengandung mineral organik dari buah-buahan dan sayuran. Nah, dari beberapa hal yang dijelaskan tadi menunjukkan bahwa sebenarnya proses perbaikan, renovasi atau penyembuhan dan bahwa pokoknya tadi loh aku baca yang di slide nih loh. Jadi penyakit itu proses perbaikan, renovasi dan seterusnya lah. Jadi semua fenomena penyakit itu menunjukkan adanya tindakan vital kita yang seharusnya kita dukung dan kita rangkul, bukan kita tekan ya, karena dengan menekan atau menghentikan upaya yang tubuh lakukan tersebut hanya akan membuat beban racun kita tetap berada di dalam. Bahkan dalam kasus kanker itu bisa jadi dimulai dari batuk pilek atau demam pada saat anak-anak, tapi mereka terbiasa ditekan gitu, gejalanya biasa diobati gitu loh. Jadi proses tubuh mengeluarkan racun itu tidak optimal. Akhirnya racun tetap berada di dalam dan semakin terakumulasi seperti itu. Terus Nah, tentang buah-buahan dan sayuran mentah itu ya, itu mereka juga mengandung air terstruktur yang membantu menggerakkan cairan limfatik kita yang tadinya mungkin macet, mengental gitu. Ketika terhidrasi, akhirnya dia jadi encer lagi yang kemudian jadi mudah untuk dieliminasi ke organ-organ eliminasi. Jadi ketika kita mengasup buah-buahan dan sayuran sebagai makanan pokok kita serta berpuasa, maka sel-sel akan kembali teroksigenasi dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tubuh pun akan memulai proses penyembuhan atau detoksifikasi, dan ini berarti lendir-lendir dari sistem limfatik tadi akan keluar, kotoran keluar, limbah keluar, logam, plak, dan sebagainya. Jadi tentunya kita akan kita ingin semua ini keluar dari sistem kita sehingga tubuh bisa menjadi suatu organisme yang berfungsi sebagaimana yang telah dirancang sesuai sunatullah atau hukum alam. Nah, kemudian di berikutnya ya Mbak Vita itu kita akan mengetahui makanan apa saja yang kadar asamnya tinggi, mana yang rendah, mana yang bersih dari residu asam. Nah, itu bisa dibaca sendiri kayaknya ya. Jadi yang paling tinggi asam nih produk hewan, tentunya produk hewani semua dari daging, ikan, susu, terus termasuk makanan olahan, gula olahan, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang kadar asamnya sedang atau menengah. Itu ada kayak serealia seperti nasi, jagung, dan sebagainya. Kemudian ada kacang dan biji-bijian, termasuk keasamannya rendah ya, kacang dan biji-bijian. Kemudian seperti garam dan bumbu ini sebenarnya dia bersifat asam dan stimulan, juga mengiritasi. Jadi sebaiknya sih secara bijak ya kalau untuk mengonsumsinya, jangan berlebihan.
Kemudian ada buah-buahan dan sayuran bertepung atau berlemak. Nah, ini sangat rendah asam, jadi masih aman lah. Kemudian ada yang makanan pengikat asam atau basa atau alkali kita bilang. Next, Mbak Vita. Nah, ini ya, makanan berdaun hijau, terus sayuran akar, batang buah, kemudian buah-buahan, sebagainya. Jadi intinya bahwa semakin tinggi kadar asam yang harus kita tangani, maka tentu tubuh akan memproduksi semakin banyak lendir seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk mengimbangi makanan yang tinggi asam, kita bisa mengambil sayuran segar sebanyak mungkin. Jadi kayak makan ikan atau rendang, itu kita banyakin sayuran mentahnya aja biar keasamannya ini terimbangi, jadi sifat asamnya bisa berkurang. Nah, semakin banyak makanan membentuk asam yang bisa kita hilangkan dari pola makan sehari-hari, maka hal ini akan mendukung tubuh untuk menyembuhkan atau detoksifikasi dan regenerasi. Dan harus dicatat juga bahwa tinggi rendahnya kadar keasaman juga akan tergantung dari seberapa banyak kita makan ya. Kalau kita nyontoh Rasulullah kan isi perut dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman. Gitu. Juga seberapa bagus kita mengunyahnya dan seberapa baik sih nanti kombinasi makanannya. Karena penggabungan atau kombinasi makanan yang optimal juga akan mengarah kepada pencernaan, asimilasi, dan eliminasi yang optimal juga. Yang artinya bahwa bahan bangunan untuk sel kita akhirnya akan diubah menjadi bahan bakar yang bisa diserap dengan baik. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Nah, ini food combining-nya. Jadi semua proses pencernaan itu kan semua jenis makanan sih, baik itu protein, karbohidrat, lemak, itu dimulai dari mulut kita dengan proses mengunyah. Nah, di situ enzim yang dikenal dengan amilase dari air liur itu akan diskresikan oleh kelenjar parotis lalu dicampur dengan makanan selama kita mengunyah. Nah, ketika mereka ini sudah mencapai lambung, mereka akan membantu proses pencernaan. Jadi seperti tadi saya bilang, mengunyah itu penting sekali ya, sangat membantu dalam proses pencernaan sehingga nanti bisa menghemat energi pencernaan. Yang tentunya ya selain mengunyah juga beberapanya seperti jenis makanannya juga, jenis makanan yang dimakan, terus tadi kombinasi makanan, terus juga seberapa banyak yang dimakan, juga termasuk ini kondisi emosional saat makan juga bisa, juga kondisi pencernaan yang memakan itu sendiri, karena biasanya orang yang punya masalah kesehatan itu juga pencernaannya bermasalah. Nah, kemudian tentang kombinasi makanan ini aturannya adalah buah itu selalu di awal hari ya, ketika perut kosong. Juga makan makanan yang berprotein kompleks, protein tinggi, dan juga karbohidrat itu dimakan secara terpisah, karena sebenarnya ada perbedaan besar ya pada pencernaan protein dan karbohidrat ini. Secara fisiologis, langkah pertama dalam mencerna karbo dan protein itu terjadi di media yang berlawanan. Kalau karbo itu butuh media basah, sedangkan protein itu butuh media asam untuk mencernanya. Jadi kalau misalnya kita makan singkong pakai ikan, nah itu kalau dimakan sama-sama nih, cairan lambung yang akan dituang ke dalam perut bukan cairan yang netral,
tapi justru cairan yang asam terlebih dulu, sehingga pencernaan pati atau karbo dari singkong ini akan menjadi tertunda menunggu pencernaan proteinnya selesai. Nah, otomatis nanti proses cernanya ini menjadi lebih panjang dan akan mengundang mungkin karena saking panjangnya ini nanti akan mengundang bakteri pembusuk. Jadi makanan yang dicernanya itu sangat lama, akhirnya bakteri itu harus membusukkan. Nah, artinya kalau sudah makanan busuk seperti itu, tubuh nggak bisa dengan mengasimilasinya secara optimal ya. Jadi nutrisi yang akan didapatkan juga nggak bisa optimal, dan tentunya limbah dari proses pembusukan itu juga akan menyumbang racun buat tubuh kita. Nah, oleh karena itu makanan yang tepat akan membantu tubuh dalam selain menghemat energi juga untuk mendapatkan nutrisi yang lebih optimal. Kemudian ada faktor lain sih yang bisa mengganggu pencernaan kecuali kombinasi makanan yang kurang tepat, termasuk kalau kita makan itu biasanya kita minum dulu atau habis makan langsung minum banyak. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya, harusnya dikasih jeda dulu, karena air atau zat cair itu sebenarnya nggak membantu pencernaan. Jadi air ini justru mengganggu pencernaan dengan dia mengencerkan getah atau cairan lambung ini berisi enzim-enzim, sehingga menyebabkan cairan lambung ini dan enzim-enzimnya ini melewati saluran pencernaan terlalu cepat sebelum mereka ini melakukan fungsinya. Efeknya ya proses pencernaan jadi lebih panjang ya, sehingga ya itu tadi ada pembusukan lagi gitu. Kemudian masalah emosi juga penting ya. Tunggu kondisi tenang dulu kalau memang sedang emosinya sedang labil, sedang sedih, sedang marah gitu, karena di bawah tekanan emosional salah satu atau semua sekresi pencernaan seperti air liur, cairan lambung, cairan pankreas, cairan usus, empedu gitu akan diketangguhkan atau dihentikan sementara, sehingga proses mencerna ini akan menjadi lebih lambat. Dan kalau dibiarkan terlalu lama tanpa kita berusaha menguasai keadaan emosi kita, maka makanan yang belum tercerna itu akan membusuk juga gitu. Jadi bukan emosi yang membuat kita sakit ya, tapi sebenarnya bagaimana kita membuat pilihan di bawah tekanan emosi tersebut. Nah, yang terbaik adalah makanlah, tundalah makan ya, sementara tunda makan dulu ketika dalam kondisi emosi. Kemudian coba next, Mbak. Next. Nah, ya ini ya. Jadi setuju atau tidak ya? Karena banyak yang bilang hoax. Disetujui atau tidak, para ahli natural hygiene seperti Dr. Isaac Jennings, Dr. Robert Shelton, Yusuf Fry, Arnold Everett, Dr. Tilden, dan lain sebagainya, banyak sebenarnya. Dan juga ada antropolog seperti Dr. Alan Walker sepakat bahwa secara anatomi dan fisiologi metabolisme manusia itu paling mendekati klasifikasi frugivore, di mana makanan normalnya didominasi oleh buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, ini bukan berarti bahwa kita melarang orang untuk makan produk hewani ya, tapi lebih kepada membatasi agar tidak berlebihan, karena seperti yang sudah disampaikan di awal, produk hewani itu makanan yang
beban asamnya ini sangat tinggi dan membutuhkan banyak energi untuk mencernanya. Tujuan kita adalah untuk memahami tentang makanan mana yang sifatnya lebih optimal bagi kita dan mana yang kurang optimal secara biologis. Apapun makanannya, kalau tidak sesuai secara biologis, terutama jika dimakan secara tamak, secara berlebihan, maka lambat laun akan menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya penjelasannya sangat panjang sekali, melebihi yang ada di tabel ini. Kalau nanti berkenan, nanti bisa saya share bukunya, soft copy-nya ya. Tapi sebagai orang awam yang berpikir simple, saya menganggap bahwa ya ada benarnya juga kalau manusia itu lebih mendekati frugivore daripada omnivore. Misalnya pada orang yang sudah nggak punya gigi karena usia tua, kita masih bisa memakan buah yang lembut karena kita akan sulit mengunyah, bahkan sayuran pun akan sulit kita kunyah. Banyak juga yang khawatir kurang protein kalau jarang makan produk hewani ya. Memang ya tidak ada keraguan bahwa protein itu digunakan untuk berbagai tugas penting dalam tubuh manusia, termasuk perbaikan jaringan tubuh, produksi hormon, dan transportasi nutrisi. Tetapi kita harus paham bahwa tubuh kita yang dibutuhkan ini adalah protein manusia, bukan protein sapi, bukan protein bayam, protein telur, atau protein lainnya secara langsung, melainkan protein manusia. Nah, yang orang sebut sebagai protein ini sebenarnya adalah molekul yang sangat besar atau kompleks ya, bahkan terlalu besar untuk diserap dan digunakan oleh tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi protein dari sumber apapun, baik hewan atau tumbuhan, tubuh kita harus mengeluarkan sejumlah energi untuk memecah protein yang besar itu menjadi konstituen yang lebih kecil yang kita sebut asam amino. Nah, itu melalui proses pencernaan. Nah, asam amino inilah yang dibutuhkan tubuh kita untuk kemudian membangun yang namanya protein manusia. Jadi mudah-mudahan jelas tentang protein ini ya. Jadi pertanyaannya bukan dari mana kita mendapatkan protein, melainkan dari mana kita mendapatkan asam amino. Tentu saja buah-buahan, sayuran itu penuh dengan asam amino yang kita butuhkan, dan proses pencernaannya, semua makan ini tidak menimbulkan limbah metabolisme asam yang menyebabkan begitu banyak masalah sebagaimana pencernaan pada protein hewani. Jadi mari kita bangun tubuh yang kuat dengan mengonsumsi sumber asam amino yang bersih bagi tubuh kita. Apalagi banyak yang bilang kalau daging terbaik atau susu terbaik itu adalah yang organik, yang makan dedaunan hijau, tumbuhan hijau. Nah, kenapa kita nggak ngambil jalan pintasnya aja, yaitu makan daunan hijaunya langsung gitu ya, daripada harus memecah proteinnya dari daging atau susu yang kemudian hanya akan menguras energi kita dan menyumbang asam bagi kita. Buah itu sendiri juga sudah menyediakan segala yang dibutuhkan manusia, dan semua spesies frugivore untuk bertahan hidup itu ya dominan buah-buahan. Karena buah itu kandungannya lengkapnya, mulai dari protein dalam bentuk yang paling mudah, seperti tadi asam amino, terus lemak yang berupa asam lemak, kemudian vitamin atau koenzim, kemudian mineral tentu saja, dan berbagai bahan kimia alkali lainnya. Dan yang paling penting adalah gula dan air ya, karena perlu kita ketahui bahwa manusia itu berjalan dengan gula, karbohidrat. Jadi gula adalah bahan bakar untuk triliunan sel kita, tetapi penting ya untuk kita membedakan antara gula yang sederhana dari buah-buahan dan
gula kompleks seperti pati atau makanan olahan. Nah, kemudian selain itu air ya, kandungan air dari gula, kandungan air dari buah itu ya. Kalau kita sering sebut air terstruktur, dari mana dalam buah ini penting ya, air terstrukturnya ini penting untuk hidrasi sel. Ketika kita makan makanan alami kita dari buah-buahan yang matang, segar, dan sayuran yang lembut dan berair itu, kita tidak hanya mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh, tapi juga kita bisa mendapatkan air yang dibutuhkan tubuh dalam bentuk yang paling mudah diasimilasi dan paling cepat untuk menghidrasi, karena air dari buah dan sayur ini strukturnya kita sebut H3O2, ini strukturnya paling mendekati cairan tubuh. Nah, bisa perbandingannya kalau air dari buah-buahan ini dia punya molekul hanya sekitar 5-6 molekul yang bergerombol. Sedangkan kalau air biasa H2O itu punya sekitar 25-35 molekul yang bergerombol. Nah, supaya tubuh kita bisa mengasimilasi air menjadi cairan tubuh, maka ia harus memisahkan molekul-molekul itu tadi terlebih dulu. Jadi air mana yang lebih gampang dipisah molekulnya ya, pastinya H3O2 ya. Kemudian tentang kebutuhan tubuh akan cairan itu juga sangat penting, karena dimanapun tubuh kita selama mencerna makanan itu membutuhkan getah lambung atau cairan lambung yang berisi enzim-enzim pencernaan itu sekitar 75%-nya sendiri dari makanan yang kita makan, dan ini akan diambil dari cairan tubuh. Kita juga harus ingat bahwa setiap sel hidup, jaringan organ darah itu di dalam tubuh tergantung pada penggunaan air sepanjang waktu. Darah kita sendiri ibaratnya sungai merah kehidupan, dan itu cuma bisa mengalir dengan mudah ketika tubuh kita terhidrasi dengan baik. Begitu juga dengan sistem limfatik ya. Jika kurang hidrasi, maka lendir akan mengeras, akan sulit dieliminasi atau dibuang, dan bahkan bisa menyumbat jalur eliminasi atau jalur energinya, sehingga tubuh menjadi sulit melakukan detoksifikasi atau pembersihan. Jadi sangat penting untuk memperhatikan hidrasi tubuh kita. Kemudian pada slide selanjutnya, next Mbak Vita. Tentang berapa lama kira-kira makanan itu dicerna ya. Tapi ini hanya perkiraan ya. Kalau sudah tahu, kita bisa memberikan jeda yang tepat atau melebihkan sih agar pencernaan kita bisa istirahat dan tidak terus-menerus bekerja. Tentunya tabel ini berlaku untuk kondisi pencernaan yang sehat atau normal, karena banyak dari kita yang memiliki masalah pada kesehatan biasanya punya masalah pencernaan juga, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk mencerna makanan. Dan pencernaan makanan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, seperti bagaimana kualitas mengunyah, kombinasi makanan, seberapa banyak kita makan, faktor emosi, dan sebagainya. Jadi tabel ini hanya perkiraan saja. Dan alangkah baiknya sih selalu menambahkan jeda ya sebelum memulai makan kembali, atau menunggu rasa lapar itu datang lagi. Bahkan ya kalau bisa menunda lapar juga lebih baik sih. Nah, dari semua yang sudah kita bahas ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal nutrisi itu lebih banyak makanan itu tidak berarti lebih baik, karena untuk mencapai kesehatan yang optimal
bukan ditentukan oleh banyaknya makan, tapi bagaimana kita bisa mengeliminasi atau membuang sampah dari makanan atau limbah metabolisme dan membuat sistem saluran pembuangan tubuh yaitu sistem limfatik tetap berjalan dengan normal. Nah, ini tentang bagaimana nutrisi tersebut bisa diserap tubuh kita dan apakah sel kita benar-benar mampu untuk menyerapnya atau tidak, dan itu berawal dari kesehatan usus kita, termasuk masalah kurang gizi. Itu biasanya problem utamanya ada pada ini ususnya. Selain mungkin ya memang ada faktor epigenetik juga yang kemudian pola makannya yang salah ini memicu kerusakan organ yang sudah lemah sejak awal. Kemudian apa ya, kita juga tidak perlu ini terlalu memikirkan sebenarnya tentang bakteri atau mikrobioma pada usus, karena bukan kita yang menyeimbangkan usus, tetapi usus kita yang menyeimbangkan kita. Karena bakteri itu akan selalu diciptakan oleh tubuh kita setiap kali ada yang perlu untuk dibusukkan. Bakteri pun bentuknya akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Tubuh kita akan menciptakan bakteri yang sesuai dengan kondisi kita. Makanya proses pembusukan atau fermentasi itu sendiri juga nggak baik ya, karena itu kan racun sebenarnya. Dari proses pembusukannya itu kan jadinya racun ya buat tubuh kita. Jadi justru lebih penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita mengatur pola makan kita sebersih mungkin dari residu asam dan zat-zat yang mungkin sulit tercerna, agar supaya usus kita ini tidak perlu mengundang bakteri pembusuk. Jadi dengan tidak adanya pembusukan ini, makanan bisa diasimilasi makanan bisa diasimilasi dengan optimal. Seperti itu. Terus slide selanjutnya Mbak Vita. Nah, pada slide ini banyak ini pendapat ilmuwan ya, bahkan Nabi sendiri telah memperingatkan masalah kesehatan usus, yang artinya penting bagi kita untuk mengatur pola makan kita sedemikian rupa supaya usus kita tetap bersih, tidak kotor oleh sampah yang membusuk dan tidak tersumbat oleh lendir dan plak yang mungkin akan membuat nutrisi jadi sulit diserap. Nah, saat ini kita melihat di sekitar kita semakin tingginya kasus penyakit ya. Bahkan semakin canggih teknologi pengobatan itu juga tidak diiringi dengan semakin tingginya tingkat kesehatan di masyarakat. Kenapa? Karena hal ini tidak lepas dari gaya hidup manusianya itu sendiri sih. Entah disadari atau tidak, diakui atau tidak, ya kebanyakan dari kita semakin menjauh dari sunatullah atau hukum alam. Manusia semakin menjauh dari hal-hal yang mendukung kesehatannya. Dan sebaliknya kita justru semakin mendekat pada hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita. Nah, dalam slide yang bisa kita baca ini, saya kutipkan hadis dan beberapa pendapat ilmuwan hygiene, bisa dibaca sendiri. Dan ini membuktikan ya bahwa tidak hanya Rasulullah saja, tetapi juga banyak ilmuwan sejak dulu ini udah serius menyinggung pentingnya menjaga usus. Kemudian selanjutnya Mbak Vita.
Nah, tentang adab makan. Sebenarnya istilahnya apa ya? Adab makan atau apa ya? Sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal makan tidak cukup hanya memperhatikan tentang halal dan haram saja. Yang penting halal aku makan. Tapi juga kita harus memperhatikan tentang apa yang kita makan, lalu bagaimana kita makan, berapa banyak yang seharusnya kita makan, kemudian tentang kualitas mengunyah kita, kondisi emosi saat makan, kombinasi makanan, dan sebagainya. Banyak hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam mengisi penuh suatu wadah yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka itu beberapa suap makan dan dapat menegakkan punggungnya. Maka seharusnya baginya sepertiga makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Maksud dari hadis ini, kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan ketika makan. Makanlah beberapa suap saja hanya untuk menegakkan tubuh, atau istilahnya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Nah, pada zaman dulu perintah ini bisa dibilang suatu bentuk keimanan atau ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang hidup pada zaman yang rentang waktunya sangat jauh dari zaman Rasul, kebanyakan sudah mengabaikan anjuran dari hadis ini. Benar enggak? Padahal jika kita mau mengikuti anjuran Rasulullah, banyak sekali keutamaan yang insya Allah akan kita dapatkan. Nah, dalam pandangan kami, ketika kita mengisi perut secara berlebihan, apalagi tidak diiringi dengan mengunyah yang baik, kombinasi yang baik, dan makan dalam kondisi emosi dan sebagainya, ya makanan tersebut akan memiliki waktu cerna yang lebih lama, sehingga makanan menjadi membusuk dan tidak bisa diasimilasi secara optimal, dan kemudian menyumbang racun. Lalu pada hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW makan dengan menggunakan 3 jari dan menjilati jari-jari tersebut sebelum dibersihkan. Nabi juga tidak mencela makanan sekalipun apabila beliau berselera, maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Jadi kalau dalam ilmu hygiene, kalau makan dalam kondisi tidak tenang, maka ini menyebabkan makanan jadi tidak bisa tercerna dengan baik. Jadi makanlah dengan tenang dan rasa syukur, dan tidak mencela makanan. Juga sebaiknya menunda makan ketika sedang marah, sedih, dan sebagainya. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. Kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan jika kami makan tidak terlalu banyak atau tidak sampai kekenyangan. Nah, dari ahli hygiene seperti Herbert Shelton itu mengatakan juga makanlah itu hanya saat lapar, dan jangan bingung antara nafsu makan dengan rasa lapar. Tapi banyak kita bingung. Mbak Vita bingung nggak, Mbak Vita? Lapar dan nafsu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pentingnya bagi kita untuk mengistirahatkan pencernaan, karena dengan mencerna terus-menerus ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan banyak energinya. Tubuh juga menjadi tidak ada kesempatan untuk membuang sampah dan membersihkan. Jadi karena pembersihan dan mencerna itu tidak bisa dilakukan bersama-sama, maka memberikan jeda untuk tubuh beristirahat itu sangat penting. Seperti itu. Next. Mbak Vita. Kemudian pola makan ya. Nah, di sini kalau dilihat dari sisi pola makan Nabi ya, terdapat kemiripan ya dengan pola makan hygiene, yaitu tentang
kesederhanaan, puasa, makan hanya saat lapar, dan sebagainya. Rasulullah tuh sangat sederhana dalam makan, rajin berpuasa, terus juga jarang makan daging, bahkan pernah 2 bulan hanya makan kurma dengan air. Kita tahu bahwa Rasulullah merupakan manusia yang paling sehat dengan kesederhanaan beliau, dan beliau itu hanya 2 kali sakit ya. Sakit pertama itu setelah beliau menerima wahyu pertama, di mana beliau merasakan demam yang hebat. Kemudian sakit yang kedua adalah ketika Rasulullah mengalami sakit parah yang kemudian menyebabkan beliau wafat. Lalu mengapa kita masih enggan ya untuk mencontoh kesederhanaan beliau ini? Sebenarnya banyak yang bertanya ya bagaimana pola makan Rasulullah sehari-hari, banyak sekali. Dan di sini saya mengutip beberapa hadis yang mungkin kurang populer di kalangan kita. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Hadis ini jarang kita temukan, tapi alhamdulillah saya menemukannya. Hadis ini jarang juga dibahas. Dan saya pikir ini adalah inti dari pola makan Rasulullah. Bahwa Rasulullah tidak pernah makan siang dan malam dengan daging berserta roti, kecuali bila menjamu tamu. Nah, adapun kebiasaan makan beliau itu hanya sekedar roti, air putih, kurma gitu, atau apa-apa yang merupakan makanan kebiasaan masyarakat beliau ketika itu, dan dengan makanan tersebut pun tidak lantas menjadikan beliau untuk makan sampai kekenyangan dan tidak bermewah-mewah. Kemudian di hadis lain juga, hadis ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tidaklah makan keluarga Muhammad SAW 2 kali dalam sehari, kecuali salah satunya hanya makan kurma. Sedangkan pada hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah makan kurma setiap pagi. Artinya bahwa kurma itu biasa dimakan terlebih dulu sebelum makanan kompleks, atau kalau dalam hygiene ya buah-buahan dulu. Nah, ini yang kami terapkan ya dalam pola makan hygiene. Buah-buahan itu akan selalu berada di awal. Ya memang sebaiknya itu berada di awal, memulai kita mengisi perut ya, apalagi kalau kita terbiasa, ya saya sendiri biasa intermittent fasting dulu. Biasanya saya puasa intermittent itu 15 atau 16 jam dan dihitung dari makan malam ya. Nah, dengan begitu saya baru mulai makan buah ini siangnya. Nah, jadi siang sampai sore itu saya makan buah, lalu nanti malamnya sebelum jam 7 diusahain banget sih sebelum jam 7 itu baru makanan yang lain yang pasti sih berbasis sayuran, meskipun ya kadang-kadang saya makan hewani juga, tapi lebih seringnya sayuran aja sih tambah karbo ya. Kemudian pada hadis lain juga disebutkan bahwa keluarga Muhammad tidak pernah menyalakan tungku dengan api selama 1 bulan. Makanan beliau saat itu hanya air dan kurma. Nah, di riwayat yang lain saya juga baca itu sampai 2 bulan berturut-turut. Jadi sedemikian sederhananya ya hidangan menu keseharian beliau. Bahkan pernah hanya makan buah atau kurma saja yang menjadi makanan pokoknya, dan beliau tidak pernah khawatir tubuhnya kurang gizi hanya dengan makan buah. Jadi dalam hal ini tidak hanya kesederhanaan secara wujudnya ya, melainkan juga kesederhanaan dalam proses pencernaan, karena tidak pernah berlebihan saat makan, dan buah-buahan itu paling ringan di pencernaan. Seperti itu. Masih ada nggak ya Mbak Vita? Oh iya.
Selanjutnya pembahasan mengapa buah dimakan di pagi hari. Jadi juga banyak sih yang bertanya ya kenapa buah itu sebaiknya dimakan pagi bahkan pada saat perut kosong. Sebagai Muslim, seharusnya cukup bagi kita mencontoh aja sih teladan yang baik yang sudah ada. Salah satunya teladan Rasulullah dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sarapan pagi dengan kurma matang sebelum beliau sholat. Jika tidak dengan kurma matang, beliau makan kurma mentah. Jika tidak dengan kurma mentah, maka Nabi sarapan dengan air kurma. Jadi beliau tetap bertahan dengan buah ya dalam hal ini. Kenapa sebelum sholat? Karena setahu saya di literatur yang lain bahwa Nabi itu selepas sholat Isya tidur untuk bangun di sepertiga malam, kemudian bisa dihitung sih jedanya antara makan malam beliau dengan makan pagi itu setidaknya bisa 12 jam ya, berapa jam ya? Mungkin saya sih belum ini ya, belum baca yang lebih detailnya, tapi beliau jeda dari makan malam ke makan pagi ini cukup panjang. Seperti jadi pencernaan sudah siap untuk dimasukkan makanan kembali. Jadi konsumsi buah sebagai menu sarapan sebenarnya membuat badan kita itu lebih segar, karena kalau kita menyantap makanan berat yang lebih rumit dicerna, maka makanan ini akan menghambat proses oksidasi lemak sepanjang hari. Bahkan kalau kita menunda sarapan dengan puasa intermittent itu ya bisa akan baik sekali sih insya Allah. Jadi setidaknya kalau intermittent itu ada jeda 12 jam ya antara makan malam dengan makan buah, sebaiknya 12 jam, karena untuk memastikan bahwa pencernaan kita sudah benar-benar kosong, kecuali kalau malamnya ini untuk makan malam ini kita udah pasti nih isinya cuma sepertiga, itu nggak masalah sih kurang dari 12 jam. Tapi kok makan malamnya mungkin kita makannya sampai kekenyangan, belum lagi kalau makanan yang kompleks ya, yang rumit dicerna, yang mungkin bisa 12 jam lebih seperti itu. Nah, dalam perspektif kami, sarapan dengan buah itu lebih utama dibandingkan makanan lainnya. Nah, manfaatnya ini ya bisa dibaca. Loh, Mbak Vita, slide-nya kok mana nih Mbak Vita? Yang makan buah. Makan buah? Ada coba. Ada ya? Apa belum di-download? Ada 2 atau ada 1, Mbak? Satu slide. Cuma dikasih 1 ini ya? Ini bukan ya, ini bukan. Satu slide terpisah atau ada di dalam sini? Nggak ada lagi kayaknya ini. Ada lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Balik lagi ke yang tadi lagi. Yang penutup ya? Oh yang ya tinggal berarti ya udah nggak apa-apa, ini aja udah cukup kayaknya sih. Ini lain ya sebelum penutup harusnya masih ada sih, tapi nggak apa-apa deh. Jadi kenapa makan buah pagi hari? Karena antara lain manfaatnya adalah jam 7-11 itu adalah fase tubuh melakukan detox, sehingga sebaiknya tubuh tidak terkuras energinya untuk mencerna makanan dan bisa dibiarkan lebih banyak istirahat atau hanya memasukkan makanan yang mudah dicerna, yaitu buah-buahan. Maka energi tubuh bisa lebih difokuskan untuk detox tersebut daripada untuk kegiatan mencerna. Karena sekali lagi bahwa mencerna dengan
detox itu nggak bisa bersamaan. Jadi detox itu akan terjadi setelah proses pencernaan selesai. Kalau malam pun juga sebenarnya fase detox ya. Selama perut itu sudah selesai mencerna, itu langsung lanjut fase detox. Karena malam kan kita istirahat fisik juga ya kan. Kemudian ketika pencernaan sudah selesai juga pencernaan ikut istirahat. Kemudian tubuh akan memulai fase detox. Makanya kalau bangun tidur pagi itu suka keluar lendir di mata tuh, ingin buang air kecil yang banyak gitu ya bangun tidur. Kemudian buah juga sangat tepat dimakan sebagai makanan pertama karena buah adalah makanan yang mudah dicerna dan diasimilasi. Jadi ketika buah dimakan setelah atau bersamaan dengan makanan yang lebih rumit dicerna, maka buah ini akan mengikuti waktu cerna dari makanan yang lebih lama prosesnya. Jadi ini bisa membuat terjadinya pembusukan atau fermentasi sebelum buah ini sempat diasimilasi, sehingga manfaat dari buah tidak bisa kita serap dengan optimal ya. Dan tentunya proses fermentasi atau pembusukan itu akan menyumbang limbah asam beracun bagi tubuh yang untuk kemudian harus ditangani. Kemudian kandungan air ya pada buah yang dimakan saat perut kosong, kandungan air buah ini mudah diasimilasi. Kemudian juga mudah menutrisi sel. Ini seperti yang dijelaskan di awal tadi tentang air H3O2. Jadi karena molekulnya sedikit, jadi mudah untuk diubah menjadi cairan tubuh. Nah, kandungan air yang menghidrasi ini jadi hidrasinya ini sampai ke sel ya, bukan cuma untuk pereda haus aja, tapi menghidrasi sel kita. Tidak ada yang bisa menghidrasi sel kita daripada air terstruktur dari buah-buahan dan sayuran segar. Dan inilah kenapa buah yang punya kandungan air tinggi adalah pilihan yang paling optimal untuk melembabkan tubuh, menghidrasi tubuh, dan tentunya menutrisi tubuh dengan optimal. Seperti itu. Jadi kita harus ingat bahwa setiap sel hidup, jaringan, organ, darah dalam tubuh kita sangat tergantung pada penggunaan air sepanjang waktu. Jadi sekali lagi ini dari perspektif hygiene ya, yang mungkin berbeda ya dengan pemahaman yang lebih populer karena beda lah pokoknya. Tetapi saya harap ini tidak untuk diperdebatkan karena masing-masing punya pandangan sendiri ya. Kita membahas dari sisi yang berbeda. Jadi intinya bahwa jangan ragu untuk sarapan buah. Jadi mungkin pembahasan tentang makan ini saya cukupkan ya Mbak ya. Sebetulnya yang dibahas di sini baru sedikit banget ya dari natural hygiene. Versi lengkapnya nanti kalau ada yang berminat bisa japri saya atau admin. Nanti insya Allah kita bagi soft copy-nya secara gratis. Jadi mudah-mudahan bisa dipelajari dengan lebih banyak lagi untuk yang berminat aja ya. Dan kalau apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kekurangannya itu datang dari saya sendiri. Pada akhir sesi ini izinkan saya menyampaikan sedikit wujud sayang saya kepada teman-teman semua bahwa kesehatan yang baik adalah sebuah pilihan yang kita buat melalui serangkaian pilihan dalam jangka waktu yang lama. Dan kesehatan yang buruk itu juga adalah pilihan
Dan ini adalah hasil dari pilihan pola makan dan gaya hidup harian yang buruk yang disusun dalam jangka waktu yang lama juga. Pada waktunya, semua pilihan akan mencapai titik tertentu untuk tubuh bersuara dan beberapa lebih cepat dari yang lain. Pilihlah dengan bijak karena kita tidak bisa menyalahkan siapapun ketika penyakit muncul dengan sendirinya. Kita juga tidak bisa lagi menyalahkan serangkaian pilihan yang sudah kita pilih selama bertahun-tahun, tapi kita masih bisa berikhtiar untuk membalikkan keadaan, untuk mengumpulkan kesehatan mulai saat ini. Jadi dukung tubuh untuk upaya pembersihan diri. Jadi saat ini detox itu mendukung, tepatnya mendukung tubuh untuk detox gitu, bukan satu pilihan ya, bukan opsional lagi, tapi udah menjadi satu kebutuhan. Jadi kalau kita ingin hidup kita penuh dengan prinsip kemandirian dan tidak bergantung pada sistem yang berbahaya yang mengelilingi kita, ya pilihan ada di tangan kita sih, semua dimulai dari kita dan diakhiri oleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik untuk kita semua. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita 1 jam lebih sedikit, 1 jam 20 menit. Kita panjang, lebar, luas, dalam. Tapi kata Mbak Ika ini baru pengantar, baru pendahuluan aja ya. Akan masih banyak sekali kalau memang kita mau mengulik natural hygiene tadi dan konsep-konsep lainnya secara mendalam. Tentunya akan pakai beberapa part ya Mbak. Karena memang belajar itu memang juga hakikatnya seumur hidup ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Ika Hasna yang sudah menyampaikan presentasinya yang sedemikian, menurut saya alhamdulillah sudah dapat sih beberapa intinya, walaupun mungkin memang statusnya tetap aja masih pelajar ya, karena saya sendiri belum mempraktekkan secara utuh 100% untuk konsep seperti ini gitu. Walaupun memang saya pikir wah ini subhanallah baik banget, terutama karena tahu fakta bahwa ternyata kebiasaan makan Rasulullah justru seperti itu ya, justru jarang sekali makan dagingnya. Seperti itu, Masya Allah ya. Agak di luar kebiasaan saya selama ini. Soalnya kalau saya sendiri seminggu tuh kan 7 hari, 5 harinya itu mesti ada ikannya gitu. 2 hari yang lain itu yang lainnya, misalkan kayak ayam atau daging yang lain, daging sapi dan lain sebagainya kayak gitu. Seperti itu ya, mungkin bisa menjadi suatu hasanah ilmu untuk kita semua ya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab yang akan kita batasi apa ya, skupnya, lingkupnya. Jadi kita nggak akan bertanya di sini, teman-teman mohon maaf belum bisa bertanya tentang penyakit. Ini obatnya apa ya? Ini obatnya penata. Namun kita lebih kepada lingkup yang sudah disampaikan aja dari slide yang sudah di-share tadi, yang sudah dipresentasikan tadi. Namun sebelum kita membuka sesi tanya jawab akan ada berapa Mbak? 2, 3, 5. Akan ada 2 door prize dari Mbak Ika, spesial banget dari Kedai Sehat ini, Masya Allah. Nanti hadiahnya nanti Mbak Ika yang kasih tahu juga ya. Apa saya juga daripada salah. Baik, alhamdulillah akan ada 2 door prize yang akan disampaikan untuk sore hari ini. Jadi pertanyaannya nanti dari saya, kemudian yang mau jawab silahkan angkat tangannya, raise hand ya. Gitu. Nanti kan terlihat yang tercepat siapa. Gitu. Nanti silahkan menjawab pertanyaan dan nanti akan divalidasi oleh Mbak Ika Hasna ya. Baik, hanya akan ada 2 pertanyaan, jadi silakan siap-siap dari sekarang untuk raise hand. Raise hand jangan sekarang turunin dulu. Silakan siapa nih yang udah raise hand.
Yang resen silakan diturunkan dulu. Begitu saya aba-abakan 3, 2, 1. Nah, lalu itu ya, kemudian yang nanti akan nanti dipanggilkan namanya. Mohon maaf ini memang karena terbatas sekali, namun ini cuma buat apa ya, seru-seruan aja. Jadi kalau misalkan nanti tidak kebagian, mohon jangan sedih. Mudah-mudahan insya Allah akan ada rezekinya lagi, atau bisa langsung nanti beli di kedai sehat ini. Insya Allah murah insya Allah. Gitu ya. Baik, silakan tangannya diturunkan dulu. Baik, pertanyaan dari aku ya Mbak Ika, nggak jauh-jauh dari itu kok yang ada di slide ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan asidosis? Silakan raise hand. Ada Mbak Susi dan Mbak Ruli di sini. Silakan Mbak Susi dulu. Silakan open mic-nya. Mau open cam juga silakan, mangga. Langsung saja dijawab. Apa itu asidosis? Nanti kalau memang dirasa belum tepat, nanti selanjutnya Mbak Ruli ya. Silakan Mbak. Apakah itu arti dari asidosis? Mbak Ruli, maaf Mbak Susi, sudah bisa open mic, open cam juga boleh. Saya tutup dulu ininya, sharingnya nanti kelihatan jawabannya. Mana ya? Mbak Susi sudah? Silahkan boleh langsung di open. Oh iya, mohon maaf saya settingnya ya sebentar. Maaf. Dah, silahkan. Mbak Susi silahkan dijawab, boleh langsung? Ya. Oh ya, silahkan. Asidosis adalah cara tubuh membuang racun dari tubuhnya, membuang limbah yang ada di dalam tubuh, membuang racun yang ada di dalam tubuh. Sudah? Ada lagi yang mau ditambahin? Tadi banyak loh definisinya. Udah itu aja. Itu aja. Baik, kembalikan kepada Mbak Ika. Bagaimana Mbak Ika? Apa sudah benar? Atau diulang? Belum tepat, Mbak. Oh, belum Kalau tepat. itu pengertian ini ya, proses eliminasi atau itu kan apa tadi jawabannya ya? Intinya itu proses pembuangan racun ya. Jadi itu bukan pengertian dari asidosis. Yang mau jawab lagi siapa? Ya, Mbak Ruli dulu nih yang kedua. Nanti Mbak Amelia selanjutnya kalau Mbak Ruli masih belum ini aja. Mbak Ruli silakan. Ya, asidosis itu apa ya, akumulasi limbah asam tuh yang masuk ke dalam tubuh tuh dia sudah banyak menumpuk sehingga kemudian tuh dapat menyebabkan apa ya, menimbulkan suatu penyakit gitu. Baik, sudah? Mau ditambah? Oh, baik. Mbak Ika gimana Mbak Ika? Sudah mau tepat belum? Ya. Sudah? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mbak Ruli yang sudah menjawab. Nanti setelah sesi acara ini selesai, nanti japri-japrian ya. Baik dengan panitia. Alhamdulillah sudah dapat satu. Sekarang satu lagi. Silahkan semuanya di lower hand dulu. Mbak Amelia silahkan. Lower hand dulu semuanya. Pertanyaan terakhir yang kedua ya. Oke. Sebutkan minimal 2 dari adab makan. 2 saja. Mau lebih boleh. Lebih boleh. Mbak Susi sudah ada Mbak Susi di sini. Ini nggak ada temennya lagi nih. 2 dari adab makan. Mbak Amelia nanti yang kedua ya. Baik, Mbak Susi silakan menjawab. Apakah 2 dari adab makan? Lebih dari 2 boleh. Minimal 2. Silakan. Adab makan yaitu yang pertama, aduh lupa lagi. Yang pertama tidak memasukkan tidak minum setelah makan.
menggunakan 3 jari dan em, menjilati bekas makannya. Jilati bekas makannya. Satu tadi apa Mbak? Boleh diulang? Tidak minum terlebih dahulu Oh. sudah atau sebelum makan. Yang kedua, Menggunakan 3 jari dan menjilati bekas makannya. Menjilati jari-jari bekas makan. oke. Oh, sampai 3 tuh. Gimana Mbak Ika? Sahih jawabannya? Betul? Ya, boleh, Mbak. Boleh, alhamdulillah. Akhirnya Mbak Susi ya, Mas Allah ini kayaknya catatannya paling lengkap nih Mbak Susi ini. Luar biasa. Baik, terima kasih pada teman-teman semua, Mbak Amelia, Mbak Nurlia yang sudah berpartisipasi. Alhamdulillah kita sudah menemukan 2 pemenang hadiah door prize nanti dari Kedai Sehat milik Mbak Ika, Hasna. Nanti silakan bisa di Japrian sama Mbak admin Zoom aja. Ya katanya buat Zoom aja. Jadi kalau nggak di Zoom nggak boleh japri ya. Silakan nanti DM aja nih langsung chat pribadi ke Mbak Sally di Zoom aja. Alhamdulillah. Nah baik, mau dibuka sesi pertanyaan, tanya jawab satu aja Mbak, boleh? Satu aja. Soalnya udah 17.28 nih. Bentar lagi Jabodetabek maghrib. Kalau di daerah lain mungkin udah maghrib ya. Mau dibuka pertanyaan nggak nih Mbak Ika, boleh? Apa kita tutup saja? Boleh, satu aja ya. Satu aja ya, iya. Baik Mas Susi, silakan lower hand dulu atau mungkin mau nanya. Kita kasih kesempatan pada yang lain dulu ya. Baik, silakan untuk yang ingin bertanya. Kali ini bertanyanya dalam rangka kita menambah hasanah ilmu. Dan, batasannya adalah yang tadi sudah di-share ya dari slide yang sudah dibahas dan disampaikan. Baik, Mbak Amelia, mau bertanya ada lagi. Satu aja ya. Baik. Mbak Amelia mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang makanan yang mengandung alkali ya, tadi yang sudah disebutkan. Kebanyakan kan buah-buahan gitu. Kalau misalkan di makanan yang lain, misalnya air gitu, Kak. Pernah dengar ada air yang kandungan alkalinya tinggi gitu. Nah, apakah itu bisa dijadikan pola hidup sehat juga atau bagaimana nih tentang air yang mempunyai kandungan alkali? Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Air alkali Mbak, silakan langsung dijawab. Air alkali termasuk nggak? Jadi kalau jawabannya dari sisi natural hygiene ya, mau sealkali apapun, pH di awal itu begitu dia udah sampai di lambung, dia akan dinetralkan kembali oleh asam klorida dari lambung kita. Jadi semakin tinggi pH alkali sebenarnya tubuh harus memanggil asam untuk menurunkan pH-nya itu tadi. Dan bagaimanapun air itu molekulnya harus diubah dulu sehingga nanti bisa untuk diserap oleh tubuh seperti itu. Jadi apa ya, nggak masalah sih mau pH berapa, yang penting airnya bersih. Yang penting airnya bersih dan tidak tercemar, itu boleh kita minum. pH-nya tidak mempengaruhi ya. Termasuk juga air terstruktur itu ya Mbak, yang tadi Mbak sebutkan tadi. Air terstruktur. Iya, jadi kalau air terstruktur itu kan molekulnya sedikit. Jadi untuk dijadikan sebagai cairan tubuh, dia kan harus dulu molekulnya. Kalau air biasa, meskipun pH-nya tinggi, ya jumlah molekulnya sama dengan air biasa. Gitu. Meskipun pH-nya tinggi, nanti sampai di lambung, lambung kita akan menyesuaikan netral. Gitu, Mbak. Jadi beda ya air dengan makanan itu beda ya, nanti konteksnya beda. Kalau makan itu kan nutrisi, dan ini
basa atau asamnya ini kan tergantung sebenarnya kayak tadi yang saya bilang, semakin lama atau semakin rumit makanan itu dicerna ya tubuh akan membutuhkan asam untuk mencernanya. Semakin dia mudah dicerna ya tubuh nggak perlu memanggil asam untuk mencerna itu. Gimana Mbak Vita? Mbak siapa tadi? Mbak Amel? Mbak Amelia kejawab, Mbak. Terjawab ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Karena kan kalau misalnya jajan gitu ke supermarket kan suka ada gitu air yang pH-nya tinggi 8++ gitu. Kadang apa gitu ya perbedaannya dengan air biasa, terus bagaimana dalam tubuh ketika dicari tahu lebih lanjut ternyata pH++ itu kan katanya alkali gitu, sedangkan yang sering kita konsumsi seperti air beli di depot rata-rata kan mineral seperti itu. Iya jadi pH di awal itu saya bilang tidak mempengaruhi untuk akhir metabolismenya Mbak. Jadi air apapun jenisnya ya tetap akan diproses untuk kemudian dijadikan sebagai cairan tubuh, tidak lantas air itu dengan serta-merta langsung dijadikan cairan tubuh yang mengalkalikan ya. Sebenarnya air itu sendiri pH-nya netral, pH-nya cenderung alkali ya. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk itu. Dan perut kita dengan asam kloridanya ini akan, kalau misalnya terlalu tinggi pH alkalinya ya, supaya menjadi netral akhirnya perut akan menggunakan asamnya untuk menurunkan kealkaliannya itu tadi. Itu Mbak Amelia. Itu Mbak Amelia. Baik ya, sudah terjawab ya. Alhamdulillah. Nah, satu Mbak dari aku boleh nggak? Monggo. Ini sebenarnya mau nanya. Terakhir dari moderatornya nih. Baik, gini Mbak, jadi aku tuh observasi sama diri sendiri ceritanya. Kan habis ngebaca suatu bacaan tentang bahwasanya buah itu juga, buah dan sayuran mengandung air ya, jadi dia bisa menghidrasi. Nah, ceritanya aku ngetes sama diriku sendiri, biasanya aku kan minum sehari itu 2 liter. Nah ini agak aku kurangin, tapi aku sayurnya aku banyakin. Kalau aku pribadi kan biasanya salah satu parameterku lihatnya kecukupan air tuh dari, mohon maaf, dari warna air seni ya. Ketika kita BAK, buang air kecil di kamar mandi. Warnanya apa? Ya, bening. Warnanya bening, tetap bening. Padahal aku kurang dari 2 liter dari yang air yang biasa, yang air putih, air mineral yang biasa aku minum, tapi aku malah gantinya ke sayuran. Itu memang berarti teorinya memang menurut aku itu bener gitu loh, artinya terbukti di aku ya. Aku coba berapa hari ya, 2 hari atau 3 hari ya, kayak gitu. Alhamdulillah nggak kuning gitu, dan memang warnanya bening sama seperti ketika aku membiasakan minum air 2 liter itu. Jadi memang fungsi hidrasi itu yang menarik sekali, terbukti di aku gitu. Apakah itu relevan dengan kondisi tubuh sehat atau memang ketika dalam kondisi sakit? Kalau dalam tubuh yang sehat itu relevan aja. Tetapi kalau dalam tubuh yang sakit itu itu nggak sesuai sebenarnya. Jadi kalau dalam tubuh yang sakit air seninya kok jernih ya, itu justru ada apa-apanya karena ginjal nggak bisa menyaring racun, nggak bisa nyaring asam. Jadi justru kalau tubuh banyak racun terus airnya menjadi keruh, ya itu malah bagus, ginjalnya menyaring. Gitu. Tubuh banyak racun, kita minum udah cukup, buah-buahan banyak, air seninya coklat misalnya, tapi air seni nggak bermasalah, maksudnya dari segi kuantitasnya nggak masalah, ya itu bagus, artinya ginjal kita menyaring. Karena ginjal itu harus pH asam. Kalau nggak pH asam, artinya nggak ngeluarin asam.
Jadi kalau ketika dalam kondisi sakit justru warnanya mesti berwarna ya, karena itu sebagai tanda bahwa oh ya bisa menyaring yang kotor gitu ya. Oh, Karena ya. ginjal kan sebagai saluran eliminasi primer kita. Dan ginjal ada usus, ada paru-paru. Tapi paling utama adalah ginjal dalam tubuh. Oh, baik-baik. Alhamdulillah. Ya. Ya, nggak boleh. Baik, terima kasih Mbak Ika. Jadi saya untuk aku buat bekal untuk nanti kalau misalkan suatu saat lagi aku diberi amanah untuk merawat orang sakit lagi. Dulu pernah merawat tante sendiri sakit dan cukup sering lah melihat ya apa sih gimana warna baik BAB maupun BAK yang keluar sebagai salah satu parameter mungkin dari obat yang diminum atau mungkin cukup nggak cairan tubuhnya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Mbak Ika nih, yang terakhir banget sebelum ditutup. Closingnya udah tadi toh. Oh udah. Apa sih closing ini? Satu kalimat aja Mbak, silakan. Nanti lagi. Ya tadi sudah ya di penutup ya. Ya, Mbak. Iya, ya intinya kita kalau kita sudah membenahi diri sendiri ya seharusnya kita nggak perlu terlalu takut dengan ancaman dari luar, virus, bakteri, apalah gitu. Kita koreksi diri sendiri dulu. Apalagi kalau kita sakit lalu menyalahkan orang, oh aku ketularan A, B, C gitu. Introspeksi dulu sama diri sendiri. Sudah benar belum gaya hidup kita? Itu aja sih kita dalam diri sendiri ya. Kalau kita selalu menyalahkan pihak luar ya kita nggak akan bisa introspeksi diri sendiri. Ya, selamanya akan selalu melanjutkan gaya hidup yang sama, nggak akan berubah gitu. Pembelajaran buat diri kita sendiri sebelum mencari faktor yang lain, kita harus bertanya dulu sama diri sendiri, sudah benarkah selama ini pola hidup kita sehari-hari, sudahkah kita justru banyak seperti kalau dalam keluarga ada satu yang sakit, terus nanti anak tetangga ada yang sakit, oh aku ketularan si A gitu. Padahal ya itu hanya respon penyembuhan aja, nggak perlu dikhawatirkan. Aku misalnya anak ini demam, ketularan dari si B yang lagi batuk pilek, terus anakku demam, nggak bisa seperti itu. Justru kita harus bersyukur bahwa tubuh kita ini masih mampu untuk melakukan perbaikan. Karena kalau tubuh kita sudah terlalu toleran dengan racun, ya kita nggak bisa menciptakan gejala-gejala seperti itu yang pada akhirnya penyakit degeneratif akan mengintai kita. Penyakit yang lebih kronis lagi akan menghantui kita. Ya kalau sinyal tubuhnya terhadap gejala ringan aja nggak bunyi, apalagi ya siap-siap ke yang beratnya gitu ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Mbak Ika nih sore ini sudah memberi suatu perspektif yang baru terhadap kita memandang diri kita dan terhadap sakit yang mungkin di kedepannya kita derita gitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga amanah Allah. Ini kan tubuh titipan aja ya. Nah kita gunakan dengan baik-baiknya, kita rawat sebaik-baiknya, sama aja kayak mobil harus ke bengkel, motor harus ke bengkel, harus kita cek, kita kita sounding semuanya, apakah sudah betul, apa sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan kita harus berikan dengan bahan bakar yang terbaik seperti itu ya. Mudah-mudahan menjadi suatu ilmu lagi untuk teman-teman dan saya sendiri pribadi. Terima kasih banyak kepada Mbak Ika, Ummu Asna yang sudah meluangkan waktu ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Dan untuk teman-teman semua, sahabat KIPI, karena ini sebutan untuk teman-teman di PAF ini, teman-teman sahabat KIPI silakan untuk menyalurkan donasinya yang akan didistribusikan, yang akan disalurkan kepada orang-orang yang sahabat-sahabat kita yang terkena musibah pasca vaksin seperti itu.
Yang terbaru ini kemarin di Jogja ada yang meninggal kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Bahkan ketika sedang ngantri nunggu kartu untuk diisi oleh petugasnya itu meninggal di tempat, subhanallah. Dan itu banyak yang memang belum terdata dan memang tidak diakui gitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih semua kemudahan kepada keluarga yang menerima musibah gitu ya. Dan kita sebagai salah satu sebagai salah satu partner di sini, teman-teman di sini sebut yang sudah mungkin sudah dari pertama YPAF mengadakan kuliah WhatsApp sudah sering ikut ya gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu amalan jariah tersendiri ya. Untuk teman-teman juga bagi yang ingin menjadi relawan di daerah gitu ya, bisa untuk nanti hubungin Mbak Sally. Kita masih membutuhkan relawan-relawan di daerah untuk untuk sebagai perpanjangan tangan dari YPAF untuk menyalurkan donasi dan bantuan lainnya. Seperti itu. Baik, alhamdulillah karena waktu sudah menunjukkan 17.42, saya pribadi akan undur diri. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Ada Bu Siti, ada Mbak Amelia, kemudian ada Mbak Strikwati, Mbak Liana, Mbak Susi, Mbak Hasna, ini salah satu pengurus kami juga. Mbak Ita, ada Pak Usman, ada Mbak atau Pak nih, Paula Ma'rufa, Mbak Nailah, Mbak Ruli, Mbak Endah, Mbak Sri, dan Mbak Feni. Ya, mohon maaf apabila kami banyak kurang-kurangnya, terutama saya pribadi kalau lagi ada Zoom sengaja nggak ngusir anak-anak, udah jadi bagian aja dari keseharian, jadi alami gitu, nggak usah merasa nggak perlu untuk menertibkan, biasa aja gitu apa adanya. Anak-anak juga bagian dari kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah amal soleh juga untuk terutama Mbak Ika yang memang punya anak banyak. Mbak Ika berapa? 5 ya kalau nggak salah. Putra-putrinya ada 5 orang, Masya Allah, dan semua semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saya mewakili dari seluruh keluarga besar Yayasan Peduli Al-Farisi mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah.